Tanya Tuhan, ada bersama saya selama 4 hari, apakah Tuhan juga telah mencabut nyawa seseorang? Jawabnya ya, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang saya cabut. Roh makhluk itu ibarat hidangan di hadapan saya, dan saya ambil ia sebagaimana seorang mengambil suap-suap makanan. Nabi Idris bertanya, wahai malaikat, Tuhan datang untuk ziarah atau untuk mencabut nyawa? Jawab, saya datang untuk ziarah dengan seizin Allah Ta'ala. Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, saya ada permintaan kepada Tuhan, yaitu agar Tuhan mencabut nyawa saya. Kemudian Tuhan memohonkan kepada Allah agar ia menghidupkan saya kembali, supaya saya dapat menyembah Allah setelah saya merasakan kedahsyatan sakaratul maut itu. Malaikat maut itu menjawab, saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat maut itu agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka dicabutlah nyawa Idris seketika itu juga. Nabi Idris pun mati pada saat itu juga. Ketika malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia dengan mengiba-iba. Ia memohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya dan Nabi Idris pun dihidupkannya kembali. Kemudian malaikat maut itu memeluk Nabi Idris seraya bertanya, wahai saudaraku, bagaimanakah Tuhan merasakan kesakitan maut itu? Nabi Idris menjawab, bila seekor binatang dikuliti ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Malaikat maut berkata, padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuhan ketika saya mencabut nyawa Tuhan itu belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuhan. Kemudian Nabi Idris berkata pula, ya malaikat maut, saya mempunyai permintaan lain kepada Tuhan, yaitu saya ingin sekali melihat neraka, supaya saya dapat beribadat kepada Allah Ta'ala lebih banyak lagi setelah saya menyaksikan kedahsyatan negara itu. Maka menjawablah malaikat maut itu, bagaimana saya dapat pergi ke neraka tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat maut itu agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka ke sana. Di neraka itu Nabi Idris dapat melihat semua yang diciptakan Allah buat menyiksa musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai, belenggu-belenggu, begitu pula ular-ular, kala, api, timah mendidih, pohon berduri, air panas yang mendidih, dan lain-lain. Setelah para malaikat puas melihat-lihat, kemudian mereka kembali. Kemudian Nabi Idris berkata pula kepada malaikat maut itu, wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat lain, yaitu agar Tuhan membawa saya masuk ke dalam surga, hingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan Allah bagi kekasihnya, dan setelah itu saya pun dapat meningkatkan peribadatan saya kepadanya. Maka malaikat maut itu berkata, bagaimana saya dapat membawa Tuhan memasuki surga tanpa perintah dari Allah Ta'ala? Lantas Allah pun memerintahkan kepada malaikat maut itu supaya ia membawa Nabi Idris ke surga. Kemudian pergilah mereka berdua hingga tiba di muka pintu surga. Mereka berhenti di sana. Dari situ Nabi Idris dapat memandang ke dalam surga. Tampak olehnya segala macam kenikmatan yang disediakan Allah bagi para ahwalinya, seperti buah-buahan, pohon-pohonan, sungai-sungai, dan lain-lain. Lalu Idris alaihissalam berkata, wahai saudaraku, melihat maut, saya telah merasakan pahitnya maut, dan saya telah melihat kedahsyatan api neraka.
Maka maukah Tuan memohonkan kepada Allah agar Ia mengizinkan saya memasuki surga untuk dapat meminum airnya guna menghilangkan kesakitan maut dan kedahsyatan api neraka. Maka malaikat maut pun memohonkan kepada Allah agar memberi izin kepadanya untuk memasuki surga, lalu keluar lagi. Kemudian Nabi Idris masuk ke dalam surga. Beliau meletakkan sandalnya di bawah salah satu perbukitan surga, lalu keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar surga, beliau berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya telah meninggalkan sandalku di dalam surga." Malaikat maut berkata, "Kembalilah dan ambil kembali ke sandal Tuhan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi sehingga malaikat maut berteriak, "Ya Idris, keluarlah." Nabi Idris menjawab, "Tidak, karena Allah Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan